Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Febrian dengan NIM 5552240. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari praktik Excel. Nah, baik. Jadi di sini ada laporan keuangan dari Hotel Tentara Semarang yang ada berupa tabel pertama yaitu tabel yang berisi kode kamar, nama tamu, kelas kamar, tarif, tanggal check-in, tanggal check-out, lama menginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Kemudian juga ada tabel bantu yang berupa kode kamar, kelas kamar, dan juga tarifnya. Sini yang pertama saya ingin menentukan kelas kamarnya. Untuk menentukan kelas kamarnya, kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, yang diisi yang pertama untuk rumus VLOOKUP ini adalah lookup value-nya atau eh, value yang ingin kita value kunci value dari data yang ingin kita dapati. Untuk tabel ini kita menggunakan value-nya dari kode kamar di kolom yang pertama yaitu del 1 Z. Kemudian yang kedua kita isi adalah tabel array-nya yaitu kita menggunakan tabel bantu. Nah, dikarenakan kita ingin mencari kelas kamar, maka kita isi dengan angka 2, karena kelas kamar berada di row kedua dari tabel bantu. Kemudian kita jangan lupa mengunci eh, range arrow-nya, table array-nya, agar tidak berubah kalau kita drop ke kolom selanjutnya. Oke, kita tutup. Kemudian kita drop ke bawah. Oke. Kemudian kita mencari tarif per harinya. Untuk menentukan tarif ini sama aja, kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk VLOOKUP, untuk lookup value sama, menggunakan eh, kode kamar, itu juga tabel array juga sama, kita menggunakan tabel bantu. Nah, jangan lupa dikunci. Nah, dikarenakan kita ingin mencari tarif, maka kita pilih angka 3 karena tarif berada di row ketiga dari tabel bantu. Oke, kita drop lagi sampai bawah. Kemudian setelah kita cari tarif, di sini kita ingin mengetahui lama menginapnya. Untuk mengetahui lama menginap ini, kita tinggal menghitung selisih dari check-in dan check-out, yaitu dengan mengurangi kolom check-out dengan kolom check-in. Oke, bisa kita drop lagi ke bawah. Nah, kemudian kita mencari tagihannya. Untuk tagihan, ini kita tinggal mengalikan tarif per hari dengan lama menginap. Oke, kemudian kita ini akan mencari pajak. Nah, jadi di pajak ini ada ketentuannya. Kalau misalkan kode kelas ya berakhiran dengan angka 1, maka pajaknya 2% dari tagihan. Sedangkan kalau kode kamar berakhiran 2, maka pajaknya 3% dari tagihan. Nah, untuk mencari total pajak ya, total jumlah pajak ya, kita tinggal mengalihkan tagihan dengan tarif pajaknya. Nah, untuk menentukan tarif pajak secara otomatis, kita dapat menggunakan rumus if.
kita ketik if. Nah, pertama kita harus isi logikanya dulu. Karena di sini kalau misalkan angka terakhirnya angka terakhir dari kodenya 1, pajaknya 2%, maka kita isi dulu logika dari kode satunya. Ini kita bisa menggunakan rumus right agar terisi angka terakhir dari kode tersebut. Kita klik kolom kode kamar, habis itu kita pencet 1, karena kita membutuhkan satu angka doang dari sebelah kanan dari kode tersebut. So, kita isi misalkan sama dengan 1. Ini logikanya kalau misalkan angka sebelah kanan dari kode tersebut 1, so kita isi kalau misalkan benar, maka 2% tarifnya. So, kalau salah, kita isi 3%. Karena selain 1, kan tinggal 2 doang ya, 3%. So, kita tutup dong. Oke, terus kita drop lagi ke bawah. Oke, untuk menentukan potongannya, di sini juga ada ketentuannya. Jadi, kalau misalkan lama menginapnya itu lebih dari 5 hari, maka potongannya itu 2% dari tagihan. Jika lebih besar atau sama dengan 3, maka potongannya 1% dari tagihan. Nah, selain itu tidak mendapatkan memperoleh potongan. Nah, untuk menentukan besaran dari potongan ini, sama aja kita mengalihkan tagihan dengan tarif potongan. Nah, untuk menentukan tarif potongannya ini, sama aja kayak yang pajak tadi, kita dapat menggunakan rumus if. Oke, untuk logikanya ini, kita isi dari logika yang pertama dulu. Karena sini ada 3 logika, kita isi dari logika yang pertama dulu. Nah, lebih dari 5, maka potongan 2%. Maka kita bisa mengisi jika kita isi dulu kolom dari lama menginap. Kalau lebih besar dari 5, jika benar, maka persentasenya itu 2%. Kalau salah, kita pakai logika yang baru. Karena ini kan logikanya banyak ya, berarti kita harus menggunakan uh, rumus if berantai. Kita pakai if lagi. Terus kita pakai logika yang kedua, yaitu lebih besar sama dengan 3, maka potongan 1%. Terus kita isi kolom dari lama menginap. Itu kita isi lagi. Lebih besar dibanding lebih besar atau sama dengan 3. Kalau benar hasilnya itu 1%. Kalau salah hasilnya 0%. Oke, ya cukup. Terus kita enter. Oke, kita tinggal drop ke bawah. Nah, yang terakhir kita menentukan total bayar dari masing-masing tamu. Kita dapat tinggal menambahi tagihan dengan pajak, kemudian dikurangi dengan potongan. Kita isi kolom tagihan, ditambah dan kolom pajak dikurang dengan
kolom potongan. Oke, laporan keuangan dari Hotel Tentrem Semarang selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.